Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran bahasa Inggris sederhana bersama saya Mr. Sandi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pergantian pronoun dan juga pergantian tenses pada kalimat passive voice. Dan mungkin ini adalah materi terakhir yang berkaitan dengan passive voice yang saya upload. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe agar video ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Baik, kita mulai sekarang untuk pergantian pronoun pada kalimat pasif. Jadi, anak-anak, yang namanya pronoun itu berubah kalau dia dari kalimat aktif menjadi pasif. Jadi di sini ada dua macam pronoun. Yang pertama adalah subject pronoun, yang kedua adalah object pronoun. Sekali lagi, subject pronouns, yang kedua adalah object pronouns. Jadi kalau dia di depan sebagai subjek I, tapi kalau dia sebagai objek me. Kalau dia di sini misalnya subjeknya ganti nih you. Ya, kalau sebagai objek sama juga you. Nah, itu mudah kalau sama. Kemudian kalau he, kalau sebagai objek dia jadi him. Kemudian she, kalau jadi objek dia jadi her. Ya. Kemudian kalau dia it, ya tetap it sama. Kemudian kalau kita, we, akan jadi us. Sedangkan kalau ya sama juga, you juga seperti tadi sama you. Dan they akan menjadi them. Oke, kita contohkan dalam kalimat ya. Kita buat cepat supaya tidak membingungkan. Jadi kita fokus nih pada kalimat simple present. Sekarang saya tampilkan semua biar kalian nggak bingung. Kalau kalimat positif cirinya adalah menggunakan verb 1 atau verb satunya ditambahi dengan s, es ketika subjeknya he, she, atau it, orang ketiga tunggal. Oke, bisa difahami ya. Oke, kalau bisa difahami kita lanjut lagi. Kalau kalimatnya negatif, berarti di sini dia harus ditambahkan modal atau kata bantu yaitu do atau does. Ini saya luruskan dengan atasnya ya. Berarti di sini kalau tadinya pakai verb 1 dia pakai do, dan tadinya pakai verb 1 tambah es dia pakai does. Khusus untuk subjek he, she, dan it. Baik, kita buat cepat supaya kalian tidak bingung. Kemudian yang kalimat interrogatif, kalimat tanya, ini do sama does-nya ditaruh di depan subjek, baru diikuti verb 1. Apakah kita akan memberi contoh untuk kalimat interrogatif? Sementara tidak dulu biar kalian nggak bingung. Oke, kemudian kalimat berikutnya, kalimat pasifnya. Kalimat pasifnya seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau dia sudah berbentuk verb seperti ini, kita harus gantikan menjadi bentuk to be dan verb 3. Maka dari itu, to be-nya simple present ada 3. Nanti nggak dipakai semua ya, hanya dipakai salah satu. I am, he is, she is, it is. Kalau are dipakai untuk subjek jamak. They are, you are, we are. Gitu ya. Oke, kita lanjut supaya nggak semakin panjang waktunya. Is atau am atau are diikuti verb 3. Jadi bedanya jelas sekali ya. Kalau tadi verb 1, sekarang verb 3. Jadi kalian harus tahu bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Is atau am atau are verb 3. Kalau negatif tinggal nambahin not. Is atau am atau are not verb 3. Kalau interrogatif is atau am atau are subjek baru verb 3. Kita contohkan dalam kalimat. This is the examples. Ini adalah sebuah contohnya. This is an example. Ini adalah sebuah contohnya, yaitu kita lihat di sini. He does not invite her. Sekarang kita contohkan kalimat negatif ya. Yaitu kita contohkan yang ini. Ini kalimat aktif, yang ini kalimat pasif. Kita contohkan yang aktif jadi pasif aja. Kalau pasif jadi aktif, Pak, ya sebaliknya. Kita lihat cetak hurufnya berbeda-beda di sini. Kalau oranye berarti dia subjek, kalau di sini hijau berarti objek. Itu kita fokus pada itunya dulu. Kemudian sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Saya yakin kalian paham dengan mengacu langsung pada atasnya. Karena di sini aturannya adalah subjek menjadi, ya kan? Subjek menjadi
objek berarti gini kan polanya. Tapi perlu kita ketahui kita harus pakai by di sini. Jangan lupakan menggunakan by. Karena di sini by objek berarti di sini kita tinggal mencantumkan atau menambahkan by objek. Kalau yang aktif nggak ada by-nya. He does not invite her. Dia laki-laki tidak mengundang dia perempuan. Nah, kita lihat di sini. Ini sama dengan ini ya. Dia perempuan berarti objeknya ini. Kalau dia sebagai kalimat pasif berarti kita tarik di sini. Nah, kita tarik objeknya jadi subjek, kemudian subjeknya jadi by phrase. Jadi yang lawannya dia hijau, dia jadi orange. Subjeknya her apa? Oh, ternyata she. Kemudian objeknya he apa? Ternyata him. Jadi kalau dijadikan kalimat pasif, she is not invited him. She is not invited him. Ya. Ulang lagi, he does not invite her. She is not invited by him. He does not invite her. Dia laki-laki tidak mengundang dia perempuan. She is not invited by him. Dia perempuan tidak diundang olehnya. Olehnya siapa? Dia laki-laki. Itu ya. Berarti siapa yang tidak mengundang dia adalah dia laki-laki. Oke, sampai di situ paham? Oke, saya harapkan paham. Untuk tensesnya berubah sekali lagi ya. Kalau di sini kita lihat untuk tensesnya dia berubah. Berubahnya gimana? Awalnya does, not, kemudian verb 1 gitu kan, karena dia simple present. Yang kedua dia jadi is, not, diikuti verb 3 gitu kan. Konteksnya paham ya? Terima kasih. Kita lanjut pada bagian selanjutnya di sini. Oke, kita lanjut saja di sini pada bagian selanjutnya. Well done. Oke. Kita contohkan sekarang simple past. Kalau simple past di sini, kalau positif pakai verb 2, kalau negatif pakai did not, tapi verbnya harus kembali ke bentuk 1, dan kalimat interrogatifnya did-nya di depan subjek, persis sekali dengan yang tadi. Bedanya sekarang adalah menggunakan verb 2, negatifnya did not verb 1. Pak, kok gak ditulis sih subjek plus verb 2 plus objek? Kamu pasti bingung banget malahan. Jadi saya tulis dengan ciri khususnya saja ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kamu nanti bisa lihat ini, kemudian kamu post dulu supaya tahu aturannya. Ini kalau kalimat aktif, positifnya kayak gini, negatifnya kayak gini, interrogatifnya kayak gini. Verb 2, did not verb 1, did subjek dulu, baru verb 1. Did di depan subjek. Itu kalau kalimat tanya ya. Oke, kemudian kalau bentuk pasifnya gimana? Was, were, was atau were pakai verb 3. Kalau was itu pakai subjek tunggal, I, he, she, it pakai was. Yang lainnya pakai were. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Was atau were diikuti dengan verb 3. Kalau negatif, was, were ditambahi, tinggal tambahi dengan not aja, diselipkan di tengahnya, diikuti dengan verb 3. Kalau interrogatif, was, were-nya ditaruh di depan subjek, diikuti verb 3. Ya, paham? Oke, kita lanjutkan di sini. Seperti yang sebelumnya, pada page sebelumnya di sini, bahwasanya kata kerjanya kita harus tahu apakah dia beraturan atau tidak beraturan di sini. Nah, kita sekarang tekankan itu. Sekarang kita kembali lagi. We did not drive the cars. We did not drive the cars. The cars were not driven by us. Loh, kok bisa jadi gitu? Iya, karena kita di sini sekali lagi kita seolah-olah ya. Jadi kalau kamu pada persoalan kamu boleh mengganti they, boleh. Tapi lebih baik kamu tetap gunakan subjek yang sesuai dengan subjek yang digunakan pada soal. Subjek yang digunakan pada soal. Jadi soalnya apa? Misalnya nih, ubah kalimat aktif menjadi pasif. Kalau soalnya aktifnya gitu, ya kamu pasifnya sesuaikan subjek objeknya. Ya, kita lihat di sini the cars yang awalnya sebagai objek, dia ditarik menjadi
subjek. Sedangkan we yang awalnya jadi subjek, dia ditarik menjadi by phrase. Mana by phrase, Pak? Ini dia by phrase. Itu kan? Atau by us. Kenapa kok by us? We, kita lihat di sini. We, nah ini loh, we. Ternyata kalau dia sebagai objek jadi us. Berarti we kalau dijadikan objek jadi us. Sekarang kita coba lagi. Kita ke halaman selanjutnya. We did not drive the cars. Ya, the cars-nya yang awalnya hijau jadi orange karena dia jadi subjek, dan yang awalnya orange jadi objek. Paham ya sampai di situ? Saya yakin anak-anak sudah paham tentang itu. Oke. Dan di situ kita lihat, sekarang kita kaji dari tensesnya. Nah, tadi kan di sini kita gunakan kalimatnya negatif nih, berarti yang ini. We did not, ada did diikuti verb 1. Oh, berarti ini simple past ini. Gitu ya cara memahaminya. Berarti kita jadikan apa? Kita jadikan, karena the cars di sini kalau diberi kata ganti adalah they. Ya, sekali lagi, kamu seolah-olah dia digantikan they. Kenapa? Supaya kita tahu to be-nya. To be-nya kan ada dua pilihan. Yang pertama was, yang kedua were. Jadi kita pilih salah satu sesuai dengan subjek. They were not driven by us. Kita katakan di sini, kamu juga wajib tahu seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwasanya kata kerja itu ada yang irregular atau beraturan, ada yang regular. Maaf, ada yang irregular tidak beraturan, ada yang regular. Ada yang regular beraturan, ada yang irregular tidak beraturan. Berarti verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda. Drive, drove, driven. Yang awalnya kita pakai verb 1, kembali lagi. Yang awalnya kita pakai verb 1, kita jadikan verb 3 wajib di situ. Berarti kita pakai verb 3. Berarti yang kita gunakan adalah verb 1 dan verb 3. Ini di bagian aktif, dan ini di bagian pasif. Sebelumnya diikuti dengan to be. Berarti selalu to be diikuti dengan verb 3. Paham ya sampai di situ? Oke, terima kasih. Sekali lagi itu adalah to be diikuti verb 3. The cars were not driven. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengemudikan mobil-mobil. Ya, mobil-mobil apa? Mobil-mobil itu ya. Berarti mobil-mobil itu. Berarti mobil-mobil tidak dikemudikan oleh kita. Berarti bukan kita yang mengemudi, tetapi dikemudikan orang lain. Jadi perbedaannya kalimat aktif sama pasif itu apa sih? Sekali lagi, yang pertama subjeknya do action atau melakukan tindakan, sedangkan di sini yang kedua subjeknya get an action. Apa Pak? Get an action, mendapatkan tindakan. Gitu ya. Well, thank you very much. Itu yang bisa Pak Sandi jelaskan untuk simple present sama simple past. Kita lanjut selanjutnya. Kalau anak-anak di sini pengen lanjut, berarti anak-anak di sini kan pengen paham seluruh tenses ya. Nah, tensesnya di sini kita ada 6. Jadi kita gunakan secara pasang-pasangan di sini. Kalau present continuous, kita harus fokus pada is atau am atau are diikuti dengan verb ing. Ya. Itu kalau positif. Kalau negatif gimana? Kita percepat. Kalau negatif berarti kalian bisa pause ini untuk dilihat, oh gimana sih karakternya present continuous. Kalau kalimat negatif berarti is atau am atau are, not verb ing. Jadi to be sekali lagi tidak digunakan semua, tapi di sini dipilih salah satu. Ya, is atau am atau are. I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Gitu ya. Kayak gini. Jadi kalau dicontohkan dalam kalimat langsung, they are riding motorcycle. Kembali lagi cetaknya sudah semuanya berbeda. Yang pertama di sini adalah bentuk verbnya are riding. Ya, berarti di sini seperti ini aturannya. Kemudian yang berikutnya, yang pasif are diikuti dengan being. Kamu lihat, diikuti dengan verb 3. Ride, rode, ridden.
Write, wrote, written. Verb 1, verb 2, verb 3. Dia termasuk irregular, tidak beraturan. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda. Hati-hati anak-anak, dengan itu kalian harus paham. Sekali lagi kita katakan, they is a subject, are writing itu adalah verb-nya, atau di sini sebagai predikat, dan motorcycle sebagai objek. Kita ganti atau kita tarik yang jadi objek jadi subjek, kemudian yang sebagai they kita jadikan by object, gitu ya. Oke, sampai di situ saya yakin kalian sudah paham. Nah, kita contohkan nih yang bentuk negatif. Kalau negatif ya sama aja. We are not riding motorcycles. The motorcyclists are not being ridden by them. The motorcyclists are not being ridden by them. Jelas sekali, kamu tinggal pahami satu-satu. We are not riding the motorcycle. Ya. Yang satunya, the motorcycle are not being verb 3 by object. Gitu ya. Oke, thank you very much. Untuk itu yang bentuk past present continuous. Yang berikutnya bentuk past continuous. Kamu lihat nggak ada bedanya sama sekali, yang membedakan cuma was were. Ya, kamu lihat di sini semuanya pakai was atau were. Ingat, kita nggak pakai semuanya di sini. Kalau di sini I, he, sama she, sama it itu pakai was. Sedangkan yang lain pakai were. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi pada penjelasan supaya kalian nggak semakin bingung. Oke, kita lanjutkan. They were riding the horse. Mereka mengendarai atau mereka menunggangi kuda. They di sini sebagai subjek, were riding adalah contoh kalimatnya, horse-nya adalah objek. Berarti di sini sebagai predikat atau sebagai to be diikuti verb ing. To be was atau were verb ing, gitu kan? Berarti sekarang kita ganti, the horse-nya taruh di depan sebagai subjek, kemudian they-nya ditaruh sebagai by phrase, by them. Gitu ya. Yang awalnya subjek jadi by object, jangan lupa by object. Sedangkan yang awalnya sebagai objek ditaruh sebagai subjek. Subjek kalimat apa? Subjek kalimat pasif. Jadi objek kalimat aktif, objek kalimat aktif dijadikan subjek kalimat pasif. Gitu ya. Saya yakin anak-anak paham kalau bisa belajar atau mengulang-ulang video ini. Agak sedikit lebih lama karena ini adalah video pamungkas atau video terakhir untuk materi passive voice. Jadi saya harap kalian bisa benar-benar menyimak dengan seksama dan juga memahami video ini. Terlepas dari durasinya yang panjang, semoga kalian tetap konsentrasi dan tetap fokus dengan pembelajaran ini. Kita lanjutkan lagi. Present perfect sekarang. Present perfect di sini gimana caranya? Have has verb 3 kalau kalimatnya positif. Kalau negatif have has not verb 3. Yang pakai has apa aja? He, she, it. He atau she atau it itu pakai has. Yang lain pakai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dicontohkan dalam kalimat have has verb 3, have has not verb 3, have has subject verb 3. Kalau dijadikan kalimat pasif, have has-nya tetap ditambahi dengan been diikuti dengan verb 3. Have has not been verb 3. Have has subject been verb 3. She has used the computer. The computer have been used by her. Sekali lagi konsepnya sama ya di sini. Berarti subjek kemudian jadi subjek kalimat dijadikan by object. Gitu kan? Subjek dijadikan by object. Gitu kan? Sedangkan untuk objek kalimat akan dijadikan subjek pada kalimat pasif. Tapi kalian harus tahu di sini. Ingat loh ya, yang tunggal pakai has, yang jamak pakai have. Kita katakan she has used di sini verb 3. Gampang kalau present perfect sama past perfect karena dia sudah muncul verb 3 dan verb 3-nya tetap dipakai di kalimat pasif. She has used the computer. Gitu kan? The computer di sini kita katakan ini subjek kan? Ini kan awalnya objek, ditarik jadi subjek. The computer. Nah, di sini the computer
Karena di sini dia adalah tunggal, berarti kita harus ikutilah. Contohnya ini, the computer, she has used the computer. The computer have lah. Ini bentuk yang salah. Ya, bentuk yang salah di sini berarti dia harus dikeralat. Have-nya tidak pakai have, tetapi pakai apa? Tapi dia harus pakai has. Karena the computer kalau diberi kata ganti itu apa? Kalau diberi kata ganti dia pakai it. Itu contohnya ya. Nah, tapi kalau di sini computersnya ditambahi dengan s belakangnya, kita contohkan. Computersnya ditambahi dengan s belakangnya, computers, berarti sudah beda lagi. Maka di sini kita harus gantikan the computers. Contohnya, the computers. Berarti kalau diberi kata ganti, dia menjadi they kan. Berarti kalau they dia pakai have. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu contohnya. Jadi kita ada little mistake ya, kita gantikan. Yes, oke. Udah, kita lanjut lagi. Something like that. Kemudian kita lanjut ke part berikutnya, yaitu past perfect. Gimana kalau past perfect? Bedanya antara present perfect dengan past perfect itu hanya terletak dari modalnya. Kalau tadi modalnya have has, sekarang pakai had verb 3. Had not verb 3, gitu ya. Oke, terima kasih. Had verb 3 kalau negatif pakai had not verb 3, ini positif, negatif. Kalau interrogatif hadnya di depan subjek baru verb 3. Kalau jadikan pasif, had been verb 3, had not been verb 3, had subject been verb 3. Kayak gini ya, persis. Bedanya modalnya aja. Terima kasih. I think that's all that I can explain to you all. Itu yang bisa saya jelaskan pada kalian semuanya. Well, thank you very much. I think enough for my materials today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.